warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya kita memuji dan kita mengagungkannya. Adapun selain itu, walaupun ada hal-hal terpuji yang dia lakukan, tetapi aibnya jauh lebih banyak daripada kebaikan. Sementara Allah sama sekali tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, dan tidak memiliki kekurangan apapun. Oleh karenanya segala bentuk pujian mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa memujinya, mengagungkannya, dan mensyukuri setiap yang telah Dia berikan kepada kita. Dan jika kita bisa menghitung, siapapun tidak akan mampu menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sampai pada bilangan yang terakhir dari hitungan ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling cinta kepada umatnya. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kita melebihi cintanya dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kalau ada orang menampakkan cinta dan sayang kepada ibu, gombal. Itu karena mau dicapres aja tuh. Apalagi tampang culun, tampang culun sok pinter lagi. Borong barang di mana-mana itu karena oonnya. Lalu menampakkan kalau dia sayang sama rakyatnya, itu hanya melanjutkan ambisi-ambisi bapaknya saja.
Ya, kebaikan mereka siapapun itu tidak pernah diakui Allah dari langit. Adapun cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang kepada umat. Lihat surat 9 surat At-Taubah ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, 128-nya satu ayat sebelum ayat yang terakhir dari surat At-Taubah. Ya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri. Ya, kata Allah apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, rasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Jadi Nabi itu merasa kasihan kepada kita. Beliau tidak menginginkan penderitaan yang kita alami. Dan empati Nabi ini bukan karena mau jadi capres atau cawapres, Bu. Atau mau jadi caleg. Caleg itu calon edan gue. Ya, karena kalau calon gak dapat gila, dapat pun gila. Ya, kalau gak dapat calon tidak dapat gila. Ya, ya, kalau dapat lebih gila lagi korupsi. Ya, coba lihat Allah bilang bahwa Nabi itu merasa berat dengan penderitaan yang dialami oleh para sahabat. Ya, ketika para sahabat mengalami intimidasi, tekanan dari orang-orang kafir, Nabi merasa sangat empatis sekali. Ya, harisun 'alaikum ya bil mu'minin. Dan beliau sangat menginginkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan orang-orang mukmin. Ya, raufur rahim. Ya, dan dia sangat penyayang dan sangat penyantun kepada orang-orang beriman. Jadi Allah bilang bahwa Nabi orang yang paling memiliki rasa empati yang besar, kepedulian yang besar, rasa kasih sayang yang besar kepada umat ini, bukan kaleng-kaleng dan bukan gombal. Lagi kampanye janji ini janji itu, pas dia tidak penuh janjinya. Yang dia ingat gimana kalau dia mampus keturunannya kaya. Anda miskin, Anda stunting itu cuma gombal saja. Mau kasih makan siang dan susu itu gombal saja. Ya, tetapi Nabi jauh lebih dari itu. Oleh karenanya wajib bagi kita bersalawat kepada beliau sebagai ungkapan balasan cinta kita kepada beliau dan ucapan terima kasih kita kepada beliau atas empati beliau, atas kasih sayang besar beliau kepada kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Andaikan amal-amal kita tidak mencukupi untuk masuk surga, maka Allah menolong kita dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepadanya. Tentu salawat yang sunniyah, bukan yang bid'ah. Ya, salawat yang beliau ajarkan, bukan salawat yang dinyanyikan di masjid-masjid. Itu mah bukan salawat, itu mah seriusaan. Itu mah dangdutan namanya. Sama dengan dangdutan. Ya, lafadznya bukan dari Nabi, caranya bukan dari Nabi. Ya, maka salawat yang mendapatkan syafaat adalah salawat yang Allah dan Rasul perintahkan dan contohkan. Maka perbanyaklah salawat, terutama di hari Jumat. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau setelah kita memiliki modal tauhid atau iman. Karena yang berhak mendapat syafaat hanyalah orang-orang bertauhid saja, orang beriman saja.
Adapun orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah akan tertolak nanti hari kiamat dari mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah perusak agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang nggak ada bapak-bapak ya, yang ada cuma ibu-ibu ya. Ada bapak doang, ada satu bapaknya. Ibu-ibu, di undangan judulnya apa? Oh, nggak ada judulnya ya. Ini pegang piku capek tahu nggak? Ya, baik. Tidak ada judul ya. Tematik tetap ada judul juga mesti. Oh, nggak ada judul. Jadi suka-suka oi dong. Oke. Baik, ibu-ibu, hari ini kita telah memasuki bulan Rajab tanggal 17 ya. Telah kita ketahui bahwa kurang dari 2 bulan lagi kita memasuki bulan yang ke-9, yaitu bulan Ramadan. Pernah hitung, tahu nggak urutan bulan-bulan syariah? Rajab itu bulan keberapa, Bu? Ibu selama ini kemana aja? Bulan yang ke-7 ya. Makanya hafal, Bu. Masa orang namanya aja Ummahat Muslimat. Ya, nama gedungnya saja Ummahat Muslimat. Yang namanya Ummahat Muslimat itu harus paham istilah-istilah syariat. Ya, diantaranya adalah nama-nama bulan syar'i. Ya, ingat, kalender yang Allah syariatkan itu bukan Januari, Februari, itu adalah bulan penetapan paganisme Yunani kuno, penyembah berhala dulu. Dan nama-nama bulannya pun sama dengan nama dewa-dewa mereka. Ya, adapun yang Allah syariatkan itu adalah nama-nama bulan yang kata orang Indonesia bulan-bulan Arab. Ya, dulu orang tua dulu bilang bulan-bulan Arab. Ini bodoh namanya. Ya, bodoh terhadap agamanya. Itu bukan bulan-bulan Arab, tapi itu bulan-bulan syar'i, bulan yang disyariatkan Allah. Ya, lihat surat 9 At-Taubah ayat ke-36. Surat 9 ayat ke-36, maka wajib menghafal nama-nama bulan yang Allah syariatkan. Ya, lihat di surat 9 At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Ya, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fi anfusihim. Ya, dan seterusnya. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah ciptakan langit, Allah hamparkan di sana bulan dan matahari. Keduanya saling berotasi mengelilingi bumi. Terjadilah perubahan waktu, hari kemudian bulan. Di sana Allah menjelaskan bahwa pada rotasi itu terdapat perubahan dimensi waktu, sehingga akhirnya menjadi bulan. Jumlah bilangan bulan itu 12. Yang jadi pertanyaan adalah
12 itu mengikuti rotasi matahari apa bulan? Dalilnya? Ibu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab. Berapa? Itu kan Allah nggak bilang bulan atau matahari kan? Allah cuma bilang 12 bulan. Ya, maka ayat Quran mesti dijelaskan oleh ayat Quran pula atau hadis. Gak boleh kita menerangkan Quran dengan pendapat sendiri. Ya, dalam sebuah riwayat dengan asar yang khas, dengan sanad yang hasan, man qala al-Quran bi ra'yi. Ya, siapa yang berbicara Quran dengan akalnya bersedia mengambil tempatnya di neraka. Sebab kalau bicara Quran pakai akal-akal itu ngibul namanya. Itu namanya apa? Ngibul. Emang ibu mau dikibulin? Enggak. Maka pilih ustaz jangan tukang ngibul. Ya. Karena dalam realitas hidup ini ada dua sistem kalender atau almanak atau tanggalan. Yang satu dikenal dengan sistem syamsiah, yaitu perubahan hari dengan mengikuti matahari. Yang kedua namanya qamariyah, dengan mengikuti bulan. Yang jadi dan semuanya angka 12. Kecuali Indonesia kalendernya 13 karena ada gaji 13. Oh, saya tahu sih. Kan belum Karena pasti. Indonesia banyak bid'ahnya. Suka nambah-nambah. Iya benar. Ya, ada gaji 13, maka Indonesia kalendernya 13 bulan. Ada juga gaji ke-14 Pak Ustadz. Ya. Nah, di antara dua sisi kalender tadi semuanya menggunakan atau mematok 12 bulan. Ya. Maka yang jadi pertanyaan adalah 12 bulan ini apakah sistemnya matahari syamsiah atau qamariyah? Ya, apakah orang Padang atau orang Sunda? Karena dia syamsiah kebanyakan orang dari Sumatera Barat. Yang namanya qamariyah kebanyakan dari Jawa Barat. Kok qamariyah? Maka sekali lagi Quran harus dijelaskan dengan Quran. Jadi kalau ibu dibantah, di sini kan boleh dong matahari dong. Jawabannya jangan ngawur. Quran dijelaskan dengan Quran atau Quran dijelaskan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi di surat 9 ayat 36 Allah hanya menyebutkan 12 bulan. Sehingga boleh jadi orang-orang sekuler menganggap 12 bulan adalah Masehi, kan 12 bulan juga. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan bulan-bulan Masehi, Bu. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat tadi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kita cari jawaban dulu. Yang dimaksudkan bulan haram itu bulan apa? Tidak boleh perang. Nah, tidak boleh perang. Jawabannya benar, dalilnya. Oh, dalilnya nggak tahu satu. Lain kali pakai dalil, jangan asal ngomong, biasakan. Ya. Wah, dalilnya Ustaz. Nanti ibu ditanya cucu, nenek cuma ngawur kok, kan jadi malu sama anak cucu. Mana cucu lagi? Ya, dalilnya adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram itu haram berperang di dalamnya. Bulan-bulan di mana Allah mengharamkan tidak boleh ada peperangan pada bulan-bulan ini. Surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir.
Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, berperang di jalannya. Jawab, berperang pada bulan-bulan itu besar sekali dosanya. Jadi itu makna dari Ashurul Hurum, bulan-bulan haram. Atau boleh lihat surat 9 ayat 5. Paham? Dan dalam kalender Masehi tidak ada 4 bulan haram. Paham? Itu jawaban pertama. Bahwa 12 bulan yang Allah syariatkan tadi bukan kalender Masehi. Kenapa? Karena pada kalender Masehi tidak ada bulan-bulan haram. Sementara Allah katakan minha. Dhamir di sini kembali kepada bulan-bulan tadi. Paham? Dhamir di sini kembali kepada apa? Ashurul Hurum tadi. Kembali kepada ya Ithna Asyar tadi. Ya 12 bulan tadi. Kata Allah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Ini indikasi pertama bahwa yang dimaksudkan 12 bulan di sini bukanlah bulan Masih. Karena pada Masih tidak ada bulan haram untuk berperang. Paham? Iya. Itu pertama. Dalil yang kedua, bahwa Allah menjadikan waktu-waktu kita bulan bukan matahari. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 189. Surat 2 Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka ya anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan sabit. Apa fungsinya? Kata Nabi, jawab ya Muhammad, bulan-bulan sabit itu waktu-waktu ibadah bagi manusia. Makanya ibu bayar zakat bukan bulan Januari, bukan Maret. Ya, jadi ibu catat zakat haulnya itu bulan ibadah. Jadi jangan nanya Pak Salih, saya nabung bulan Januari. Salah. Ketika nabung catat ibu nabung bulan syariahnya bulan apa, bukan bulan Masehi. Paham? Karena kata Allah bulan sabit itu tanda waktu ibadah bagi manusia. Zakat itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Maka keluarkan zakat berdasarkan bulan syariah, bukan bulan Masehi tadi. Paham? Bulan Masehi bulan ke-9 September Bu. Bulan Ramadan bulan ke-9 di dalam syariah. Ya, puasa Ramadan atau diwajibkan puasa pada bulan ke-9 Ramadan, bukan bulan September. Jangan sampai ibu-ibu biasa bid'ah dulu lalu rubah-rubah agama. Supaya cocok dengan kalender pemerintah, gimana kalau Ramadannya bulan September? Kata iblis, mantap. Lanjutkan bersama kita rusak agama ini. Jelas? Jadi yang Allah jadikan sebagai kalender kita adalah bulan, bukan matahari. Adapun fungsi matahari untuk mengukur waktu sholat. Paham? Jadi apa kalau gitu matahari apa? Matahari sebagai alat yang mengikuti berputar bersama dengan bulan. Keduanya saling berotasi bukan? Tetapi tanda waktu bagi kita untuk mengukur waktu ibadah itu adalah bulan, bukan matahari. Nah matahari untuk apa? Untuk menghitung waktu sholat. Kata Allah di Quran surat 17 ya ayat 78 atau 79. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, sholatlah sejak dari tergelincir matahari itu. Menunjukkan bahwa matahari untuk menghitung waktu sholat. Sehingga waktu-waktu sholat kita mengikuti rotasi matahari. Adapun waktu ibadah selain sholat kita mengikuti bulan.
dalam khusus ibadah. Jadi 12 bulan tadi adalah bulan syariah, bukan bulan miladi, bukan bulan Masehi. Kenapa? Karena kata Allah indikasi pertama apa? Minha arba'atun hurum. Pada 12 bulan itu ada 4 bulan haram, dan tidak ada bulan haram pada miladi atau Masehi. Bulan haram itu hanya ada pada kalender Hijriyah, yang sekarang dinamakan kalender Hijriyah atau kalender syariah. Kemudian kata Allah tadi minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Quran tidak pernah menjelaskan bulan-bulan apa saja bulan-bulan haram itu. Cari sampai bulu-bulu rontok, lebat lagi, rontok lagi, lebat lagi. Tidak ada Quran menjelaskan nama 4 bulan tadi. Paham? Maka siapa yang berhak menjelaskannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Udhiyah, kitab kurban. Ketika Nabi menjelaskan kurban, Nabi menjelaskan ayat tadi. Atau bisa lihat dalam Sahih Bukhari, tafsir Al-Quran, bab tafsir surat 9 ayat 36 tadi. Ketika Nabi mengatakan minha arba'atun hurum, 4 bulan haram itu kata Nabi, thalathun mutawalliyatun, 3 bulan itu berurutan. Kemudian Nabi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan bukan? 11, 12 dan 1. Berurutan tidak? Ya, bersambung. Ya, kemudian kata Nabi wa syahru mudhar ay Rajab, dan bulannya orang Mudhar, karena Rajab adalah bulan yang diabulkan oleh kaum musyrikin suku Mudhar. Ya, maka dikatakan syahru Mudhar, bulannya orang Mudhar. Mudhar itu salah satu suku dari suku Quraisy yang mengagungkan bulan Rajab. Jelas? Berarti kita sedang berada pada bulan haram dari 4 bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan akan mengantarkan kita kepada bulan Ramadan. Ya, walaupun haditsnya dhaif. Ya, Allahumma barikna fi Rajab wa ballighna sampai wabalik Ramadan, itu dhaif hadis. Tapi karena Indonesia kebanyakan orang bersorban tidak paham hadis, dijual-jual itu hadis. Ya, walaupun dhaif, tapi tidak mengapa kalau ibu gunakan untuk berdoa, selama tidak meyakini bahwa itu sebuah keharusan. Tapi kalau ibu ingin berdoa dengan doa tadi tidak apa-apa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan, dan kelak pertemukan kami dengan Ramadan. Ingat, haditsnya dhaif jiddan. Haditsnya agak lemah, bahkan lemah. Tetapi lafadznya boleh digunakan kalau digunakan berdoa. Ya, karena maknanya tidak menyelisihi dalil Quran dan Sunnah. Tapi jangan diyakini sahih juga. Paham? Jadi kalau orang nerangkan gini, ini haditsnya dhaif, sanadnya dhaif, tapi tidak apa-apa kalau untuk digunakan doa. Berharap agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Pertanyaannya, ada apa dengan Ramadan sampai kita begitu ingin bertemu dengannya? Ya, karena Ramadan adalah satu bulan yang terpenting di antara bulan-bulan syariah. Ibu-ibu kalau ingin ketemu orang penting sama nggak penting, ibu dahulukan yang mana? Siapa tahu muka ibu nggak penting gitu. Biasa ibu kan suka bilang muka lo nggak penting gitu kan. Ibu-ibu kan rada-rada judes kelihatan sih. Apa Ustaz? Ibu-ibu judes apa jutek bu?
Enggak dua-duanya. Kalau jutek itu jujur intelek. Kalau judes itu jujur dari setan. Setan tuh jujur loh, iblis tuh jujur. Ketika dia menyesatkan kita, dia kasih tahu ke Allah enggak? Cara menyesatkannya gini, jujur iblis itu. Ya, jadi iblis tuh judes, jujur dari setan. Ya, biasanya ngomongnya ketus dan menyakitkan, itu namanya judes, Bu. Ya, tapi kalau ngomongnya ketus tapi benar, itu namanya jutek, jujur intelek. Ibu yang mana biasa? Saya nggak percaya kalau ibu jutek. Ya, baik. Nah, karena dia bulan yang istimewa, ibu-ibu dulu ketika meyakini soal laki-laki istimewa buat ibu. Waktu ulil usia liar-liar dulu. Karena kan berada di ujian usia jinak-jinak kan. Dulu kan ibu-ibu PKK, perempuan kurang kerjaan. Ya, PKK perempuan kesana kemari. Ya, PKK perempuan kasak kusuk. Sekarang ibu-ibu masih PKK juga, perempuan kejar kajian. Ya, dulu suami-suami ibu kira mantan pacar enggak, Bu? Iya. Jangan bilang enggak, Bu. Iya. Dulu ibu menganggap kalau enggak pacaran nanti jadi perawan tua kan? Iya. Kelihatan banget masih ada bekasnya kok di wajah ibu. Ya, ketika ini ketemu laki-laki itu karena istimewa, ibu pasti berpenampilan rapi enggak? Iya, pasti. Ingin memberikan kesan baik kan? Iya. Berharap dia jadi imam yang baik, padahal setelah menikah rese enggak itu laki-laki? Rese banget, dibeli daripada nyenengin. Tapi nggak apa-apa, nggak usah nyesal. Ya, ibu udah terlanjur milih, perbaiki aja kalau salah. Nggak usah ganti, udah nenek-nenek ganti lahan susah loh. Ya, jadi jangan berpikir untuk ganti lahan. Ya, yang muda aja susah dapat lahan, apalagi yang tua-tua. Ya, jadi kalau suami nyebelin, sabar, itu adalah jalan surga. Dengan bersabar, ya, itu namanya salapi laki. Kalau saya salafi, bermanhaj salaf. Kalau salapi laki namanya salapi laki. Ya, atau salapi bini. Ya. Tapi tidak usah diganti kalau sudah salah pilih. Ya, dipertahankan saja. Ya, lanjutkan bersama kita bisa. Baik. Bahwa kalau kita ingin bertemu orang penting, kita biasa mempersiapkan diri kita agar mengesankan kita orang baik kan. Apalagi kalau dikenalkan dengan camar calon mertua kan, pura-pura baik ya. Ya, kata ibu ini pengalaman pura-pura baik, jaim namanya. Ingat ketika ibu pura-pura baik, ibu bisa ngibulin orang dong. Iya dong. Tapi nggak mungkin pura-pura baik di mata Allah kan? Iya, so pasti. Nah, ingat Allah nggak punya kepentingan dengan kita. Kitalah yang punya kepentingan dengan Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Jadi Ramadan itu karena kita butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Ya, jadi prinsipnya apa? Allah nggak butuh Allah. Yes, benar Ustaz. Tapi Allah yang butuh aku. Allah. Iya. Kalau bahasanya anak-anak Berlan lah kira-kira. Ya. Nah, Sudah pasti. lihat surat 35 Fatir
ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sungguh kalian membutuhkan Allah. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia butuh Allah dan Allah tidak butuh manusia. Paham? Bu, cari aja dengan tangan atau makan, nggak usah pakai mulut, Bu. Jadi saya ulangi, kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti kembali kepada Allah. Dan kita butuh rahmatnya. Yang kita butuh dari Allah adalah rahmat. Salah satu di antara yang kita butuhkan dari Allah. Dan kita pasti kembali kepada Allah. Makanya ketika sampai berita kepada ibu ada orang meninggal, ibu ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan buset. Kok bisa mati sih? Ibu-ibu kan gitu kadang-kadang ya, reaktif. Buset, gila men, baru ketemu di pengajian kok bisa mati sih? Ini lisan yang tidak beriman. Lisan beriman di mana meyakini takdir Allah mengatur manusia. Jadi makhluk mengikuti takdir, bukan makhluk mengikuti apa yang mereka inginkan. Karena sudah ditakdirkan mati pasti mati, walaupun yang bersangkutan tidak pengen mati. Maka respon orang muslim, orang mukmin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini catatan penting. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Ya, makanya Allah bertanya di Quran surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apa kalian mengira bahwa Allah ciptakan kalian untuk main-main tanpa tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apa kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada Allah Rabb kalian? Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Tentu tidak. Allah tidak menciptakan kita untuk main-main. Allah tidak menciptakan kita untuk main-main. Allah menciptakan kita untuk dipuji olehnya. Paham? Lihat surat 76. Udah tunggu aja kan belum kasih tahu bahwa sananya. Lihat suratnya dulu baru ayatnya. Nanti kalau sampai bersama ibu kan tel ditelat mimpi. Tahu aja Ustaz. Saya nggak suka basa-basi ya Bu. Yes. Karena basa itu bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Ya, ini usianya PDI penurunan daya ingat. Ya benar Ustaz. Jadi rada-rada lemotan gitu kan. Dan sama-sama sebutkannya, nggak usah nanya. Ya. Surat 76 dulu, lihat dulu 76-nya dulu. Udah, ayat yang kedua. Kalau saya ngajak anak muda, speednya cepat sekali. Ya. Kalau lari pagi sama anak muda, speednya bisa 5 menit 7 kilo. Kalau ngajar ibu-ibu, ya speednya 1 jam 1 kilo. Jadi mesti pelan-pelan. Ya. Jadi surat 76 ayat yang kedua sebagai jawaban atas pertanyaan Allah di surat 23 ayat 115 tadi.
Ya kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari mani yang bercampur laki-laki dan perempuan agar kami mengujinya. Ini jawaban bahwa kita tidak diciptakan untuk main-main atau tanpa tujuan. Kita diciptakan Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Di ayat ini Allah tidak beritahu kita diuji dengan apa. Paham? Allah beri jawaban, kita diuji dengan keburukan dan kebaikan. Lihat surat 21, surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Buka dulu surat 21 Al-Anbiya dulu, supaya gak nanya-nanya temannya. Ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tiap-tiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami pasti menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dengan dosa dan pahala. Paham? Maka apa kata Allah di surat 100? Surat 99, surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin, maka yang nanti Allah perlihatkan dari kiamat catatan kita. Kebaikan sekecil darah Allah perlihatkan. Keburukan seberat darah akan Allah perlihatkan. Jadi kita diuji kelak siapa jadi orang baik dan siapa jadi orang yang tidak baik. Paham anak-anak? Saya muda dari ibu, tapi semudah-mudah saya anak kita guru kan? Ya, status kita beda loh, status saya guru loh. Iya, pasti itu. Jangan sampai ibu-ibu yang sudah tua kurang ajar benar, ini si Arab Ambon ini ya. Baik, jelas Bu? Jelas. Jadi kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Nanti hari kiamat Allah perlihatkan. Kalau nggak baik Bu, berarti kita akan diuji Allah, dan kelak Allah perlihatkan catatan-catatan kita dari hasil ujian itu. Maka apa kata Allah di surat 7 ayat 8 dan 9? Wal waznu yawma idzil haq. Maka timbangan pada hari kiamat itu tanda kebenaran. Fa'amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinu faulaika khasiru anfusahum. Dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, berarti banyak keburukannya, maka dia merugikan dirinya sendiri. Kita diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Berarti kita tidak diciptakan Allah sebagai tanpa tujuan kan? Tidak diciptakan Allah untuk main-main kan? Jadi jangan main-main berbuat kejahatan, karena jangan kira lewat, dicatat loh. Jangan menyepelekan sebuah dosa, karena sekecil apapun dosa dicatat. Paham? Maka jangan main-main dengan dosa, karena kita boleh menganggapnya remeh, tapi tetap dicatat oleh malaikat. Jangan menyepelekan sebuah kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan
tetap dia memiliki catatan dan balasan. Paham? Pertanyaannya adalah apa? Apa tujuannya Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan? Allah pengen tahu siapa yang paling baik amalnya. Ibu-ibu kalau masak pengen enak atau sangat enak hasil masakannya? Ibu-ibu kalau dagang pengen kaya atau sangat kaya, Bu? Itu namanya Bu Mak, Ibu Matrek. Tapi itu normal memang. Ya, orang dagang pengen kaya raya. Ya, itu normal saja. Tapi maksud saya kenapa kalau ditanya dunia semangatnya 45 sih? Ya, mestinya kita menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuan Allah menguji kita dengan kebaikan keburukan dan Allah perlihatkan tadi? Allah beri jawaban di surat 67. Buka dulu 67 saya kasih tahu ayat. Buka dulu. Buka dulu surat 67 baru saya kasih tahu ayat. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Mati, hidup, mati, hidup. Berapa kali mati tadi? Dua kali. Berapa kali hidup? Yang benar yang mana? 2 kali mati apa sekali mati? 2 kali mati. Pertama mati, nggak ada. Hidup, mati, hidup. Jangan jawabnya itu Coba siapa yang angkat tangan? Yang benar mana? Mumpung hidup hanya sekali atau mumpung hidup 2 kali loh? 2 kali. Yang bilang 2 kali mana? Coba angkat tangan. Saya Ustaz. Baik. Yang bilang sekali mana? Angkat tangan. Hidup 2 kali di alam terakhir. Baik. Bu, gak usah sekali aja jawab. Nanti ditanya mau jawab, kalau nggak ditanya nggak jawab. Ya, Bu. Jadi ini namanya obsesi, obrolan santai seputar Islam ya. Jadi nyantai aja, nggak usah kayak ustadz yang serius banget. Ya. Baik Bu, coba ini namanya ESQ, Education of Salim Kibas namanya. Bu, yang bilang mati 2 kali itu ini pengalaman apa pengetahuan? Kalau pengetahuan berarti ilmu dong. Iya. Dan ilmu agama itu qala Allah wa qala Rasul. Dalilnya mana? Mati 2 kali, hidup 2 kali. Ada di Al-Quran. Itu jawaban gak cerdas, Bu. Anak TK juga bilang cari aja sendiri Ustaz. Ya. Yang nanya saya, kalau yang nanya cucu. Nanti cucu bilang ibu ngaji tapi nggak pinter-pinter. Nanti ibu ngomong sama cucunya, cucu gak percaya. Jangan percaya ibu. Nenek itu catatannya rapi tapi ingatannya rapuh. Iya benar Ustaz. So pasti itu Ustaz. Kesan gila. Betul ya Bu? Iya. Nenek itu catatannya rapi tapi ingatannya rapuh. So pasti. Rajin catat tapi gak rajin ingat. Jadi nggak usah percaya sama nenek. Berarti ibu gak dipercaya sama cucu dong. Maka biasakan mengemukakan sesuatu urusan agama dengan dalil. Ya, yang benar itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya, lihat surat 40. Lihat dulu baru saya kasih tahu ayat.
Surat Al-Ghafir ayat yang ke-11. Allah membenarkan ungkapan pernyataan penyesalan penghuni neraka. Jadi surat 40 ayat 11 surat Al-Ghafir tadi adalah penyesalan, pengungkapan penyesalan penghuni neraka yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Qalu rabbana amattana tnatain wa ahyaitana tnatain faqtarabna bidzunubina ila akhir ayat. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah memberi kami kehidupan 2 kali pula. Kami mengakui dosa-dosa kami. Maksud apa? Kami telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dulu di dunia, waktu muda kami kejar dunia, waktu tua kejar akhirat tapi lemot. Alias ini ungkapan namanya telmi, telat mikir namanya. Di neraka baru sadar kalau dia dulu menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Faktarabna bidzunubina, kami mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Kira-kira ada jalan keluar ke Berlan ya untuk beramal lagi? Enggak ada. Apa kata Allah? Lu kali gua enggak. Sudah putus. Pak, itu dalilnya mati 2 kali, hidup 2 kali. Lihat penjelasan mati 2 kali, hidup 2 kali. Pasti bingung kan? Maksud Allah? Ini kalau pakai gaya Arab kampung Melayu kan? Maksud Allah? Masa sih? Mati 2 kali, hidup 2 kali? Yang benar aja dong si Arab Ambon. Saya bisa. Ya, jawabannya ada pada surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Coba lihat penjelasan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah pada sebelumnya kalian mati, kemudian Allah menghidupkan kalian dengan hidupkannya ruh. Itulah kehidupan pertama setelah kematian yang pertama. Janin yang sempurna, belum dihidupkan ruh, itulah bangkai bukan? Itu kematian yang pertama. Ya, fa'ahyakum, kemudian dia Allah menghidupkanmu dengan dihidupkannya ruh. Sampai hari ini, inilah kehidupan yang pertama. Sumayunitukum, kemudian dia mematikan kamu nantinya dengan fi'il mudhari yang akan datang. Paham? Tsumma yuhyikum. Jadi kematian yang kedua yang sering ibu lihat teman-teman ibu sudah duluan. Dulu sama-sama ngaji, udah ada yang duluan enggak? Itulah kematian yang kedua kata Allah, kullu nafsin. Itulah kematian yang kedua. Jadi mulai hari ini, mumpung hidup hanya sekali nak, perbaiki diri. Ini namanya salah omong namanya. Itu namanya sotoy. Tahu sotoy nggak Bu? Pakai bahasa anak milenial kan, ibu-ibu kan nenek milenial kan? Ya. Kemudian tsumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kalian setelah sangkakala yang kedua ditiupkan. Kehidupan di mahsyar atau kebangkitan dari kubur. Tujuannya apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia menguji kalian siapa yang paling bagus amal. Nah, Ramadan itu suatu momentum ujian Allah bukan? Allah pengen melihat siapa yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya,
maka dia yang paling bagus takwanya. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita ini sedang menunggu kematian yang kedua, bukan? Pertanyaannya adalah, kira-kira menunggu mati, nunggu atau bukan harus bikin persiapan? Masih punya bekal nggak, Bu? Ya, nggak tahu dosa. Dan bekal terbaik apa? Amal. Takwa. Dalilnya? Heran saya, dari tadi jawabnya benar, gak ada dalil. Lupa dari dosa. Ini kebanyakan ngaji dulu dari ustadz tukang ngarang. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah, yang orang yang paling bertakwa. Tapi dalil mengatakan sebaik bekal adalah takwa. Itu surat 2 Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Kalimat barang siapa berbuat kebaikan Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik bekal adalah takwa. Karena kita sedang dalam ujian kematian, kehidupan kematian, dan kita sedang menghadapi kematian yang kedua, dan pasti akan menghadapi kehidupan yang pertama, kedua tadi. Tentu kita butuh punya bekal, dan bekal itu adalah takwa. Ibu-ibu kalau ada pesta, ibu pilih baju yang terbagus atau biasa saja? Ibu udah nenek-nenek, tapi mau ke pesta kira dandanannya biasa atau paling bagus dandanan? Paling bagus, Ustaz. Untuk harga diri. Ibu mau pakai baju merek apapun, tak nenek-nenek keles. Mana ada nenek-nenek cantik? Gak ada kali. Biar tidak cantik tapi kan rapi, Ustaz. Nah, ini namanya mulis, bukan ngeles namanya. Maksud saya apa, Bu? Kalau dunia saja ibu pengen ke pesta, pingin bibirnya merah kayak buku kakak tua kan? Padahal usia ibu kan usia ubur-ubur. Iya. Uban sudah tertabur, mata sudah kabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, usia makin mundur, alamat badan hendak kekubur namanya. Itu namanya usia ubur. Tetapi pengen cantik bukan? Ya, kadang-kadang ibu kelamaan di cermin hanya untuk membetulkan make upnya bukan? Maka ibu-ibu udah banyak keriput, jadi pakai eyeshadow pun gak nutup keriputnya. Mau pakai eyeliner pun tetap aja keriput, Bu. Ya, itu namanya nenek-nenek tukang dandan. Kan berubah jadi muda. Lagian gak ada orang jatuh cinta sama nenek-nenek kecuali pemuda yang punya kelainan. Maksud saya bukan merendahkan ibu, sekedar contoh. Kalau di hadapan manusia pengen excellent, pengen paling bagus penampilan, gimana ketemu Allah? Iya benar. Ibu mau pakai baju rancangan siapapun tetap keriput, Bu. Ya, Pak. Mau apakah itu Christian Dior ke, Emporio Armani ke, Gucci ke, ya, Dolce Gabbana ke, Hermes ke, nenek gak laku dijual.
masalah udah tua itu kejar baju hakiki. Baju yang paling indah adalah takwa. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-26. Jadi kalau udah tua nggak usah perhatikan dandanan. Ya, dipanggil suaminya, "Oh, belum, tunggu sedikit, kenapa sih?" Ya, ibu pasang asedo sana, asedo sini. Tapi lama-lama ibu kayak maniken. Ya, bibirnya dimanyuni supaya rapi pakai tisu. Saya biasa lihat perempuan kalau dandan lama sekali. Ya, dulu ketika sekolah kita suka main drama. Teman perempuan saya lama dandannya. Saya bilang, "Yuk orang Ambon gak cantik, gak usah dandan lama-lama, tidak akan berubah tahu." Bu, emangnya kalau yang lihat puji ibu derajat ibu naik nggak kali? Gak ngaruh juga kali. Yang ngaruh kalau Allah pandang ibu, Bu. Kalau Allah pandang dengan rahmatnya mulia, kalau Allah pandang dengan murkanya hina, Bu. Pak, jadi gak usah peduli pandangan orang. Enak Allah butuh second opinion. Gak juga kali. Maka carilah kita agar mulia di sisi Allah. Dan pakaian yang bikin kita mulia itu takwa. Surat 7 Al-A'raf ayat 26 tadi. Ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguh telah kami jadikan pakaian untuk kalian. Pakaian tekstil maksud. Terbuat dari kulit binatang ataupun tumbuhan. Yang memiliki dua fungsi, menutup aurat dan untuk hiasan. Jadi kalau ibu-ibu pengen baju bagus itu fitrah. Karena memang fungsi baju itu sebagai hiasan. Jadi kalau ibu pengen pakai baju bagus itu fitrah kata Allah. Ya, ngapain pakai baju begini? Bilang makanya baca Quran dong. Kan kata Allah salah satu fungsi baju hiasan bukan? Supaya tidak difitnah oleh manusia. Tapi apa kata Allah? Walibasut taqwa dzalika khair. Akan tetapi takwa itu baju yang lebih bagus daripada baju buatan tekstil tadi. Takwa itu lebih bagus dari desainnya Ivan Gunawan. Jelas, Bu? Ramadan itu salon, Bu, untuk mempercantik diri. Ramadan itu ibarat butik di mana ibu beli baju takwa tadi. Ramadan ibarat salon, ibu mempercantik diri dengan takwa tadi. Karena kata Allah, la'allakum. Ibu kalau mau pergi ke pesta, kalau merasa udah agak kumal gitu, atau udah kusam, biasa ke salon gak? Mau spa lah, mau scrub lah, pedikur lah, manikur lah. Ustadz gak hafal istilah perempuan. Saya hafal seluruh beluk kecantikan perempuan. Ya, pakai sunscreen lah, ya, macam-macam. Ibu biasa pakai merek apa? Wardah kayaknya. Ya. Intinya pengen dilihat orang baik kan? Intinya agar tampil dapat manusia tidak ada celah kan? Lah gimana kalau besok mati dalam keadaan tercela di mata Allah? Kata orang Sunda naut nyaho eta teh. Maka kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan, permak diri kita dengan baju takwa teh. Jadi Ramadan itu ibarat butik, ibarat salon di mana kita memperbaiki dosa-dosa kita. Ya, ibu saya itu guru. Datang orang-orang kepada ibu saya, "Tuan guru, saya kok gemuk ya?"
jadi kelihatan nggak cantik lagi. Kata ibu saya, nggak usah khawatir gemuk kalau mati di awal orang nggak jalan sendiri ini. Yang khawatir itu kalau lemak dosanya, karena kamu bawa sendiri dosamu di hadapan Allah. Baby Ramadan itu fitness untuk menguras lemak dosa, bukan? Ibu-ibu kalau dia diterbit gemuk rasa gelisah nggak? Khawatir nggak kalau suami selingkuh? Kelihatan ibu tuh bukan penakut ini. Kalau ibu saya ditanya tuan guru nggak khawatir, tuan guru laki-laki nikah lagi nggak masalah. Asal jangan Tuhanku meninggalku dengan rahmat. Jelas? Jadi kalau laki bilang gue mau nikah lagi, atuh you. Benar Ustaz. Ya. Yang dikhawatirkan kalau Allah murka kepada kita. Yang dikhawatirkan kalau Allah menjauhkan rahmatnya dari kita. Yang dikhawatirkan kalau Allah menjauhkan kita dari neraka. Itu yang dikhawatirkan. Dan Ramadan itu saya ulangi untuk ibu-ibu itu salon kecantikan. Biasa ibu-ibu rasa cantik kalau lemaknya banyak, bukan? Betul? Maka biasa sedot semak mampus loh. Ada artis sedot semak mati, bukan? Lemak dikhawatirkan, coba dia. Dia tidak ingin terlihat di hadapan manusia dalam keadaan jelek, ada gelambiran di mana-mana. Tapi dia tidak memikirkan bertemu Allah dalam keadaan hitam wajahnya. Ibu-ibu, perhatikan. Kalau ibu mau pergi ke pesta ada plek hitam pengen ditutup gak, Bu? Ada komedo. Suami Anda aja gak tahu komedo itu apa. Kalau ada komedo, kira-kira ibu tutup gak, Bu? Lah hari kiamat kan hanya dua wajah, hitam dan putih kan? Lihat surat 3 ayat 107. Al-yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat manusia di hadapan Allah dalam keadaan dua wajah. Ada yang putih wajahnya, ada yang hitam pekat wajahnya. Berarti butuh salam gak butuh cari watening pemutih. Biasa kalau ibu-ibu biasa korban iklan dengan oleh dengan 7 total effect yang menunda 7 tanda ketuaan. Bu, jadi ini ilustrasi dunia untuk akhirat. Kalau hitam saya pengen tutup, gimana wajah hitam di hadapan Allah di hari kiamat? Memutihkan wajah itu dengan takwa, Bu. Lihat surat 39. Jadi memutihkan wajah itu dengan apa? Takwa. Surat 39 Az-Zumar ayat 66. Orang kafir pada hari kiamat wajahnya hitam pekat. Adapun orang bertakwa, Allah selamatkan mereka pada hari itu. Maka Ramadan tujuannya takwa, bukan? Takwa, bukan? Maka Ramadan itu pemutih, bukan? Maka kalau ibarat orang pengen mempercantik diri, maka Ramadanlah salonnya itu. Kalau ibu pengen memiliki baju yang paling bagus, maka baju itu namanya takwa tadi. Maka Ramadan itu butik untuk ibu menjahit baju tadi. Paham anak-anak? Paham Bapak. Pertanyaan saya, Bu, ibu-ibu masih ke salon nggak? Kenapa, Bu? Bukan zamannya lagi saja. Oh, karena ibu-ibu pikir satu daripada toh di permak tetap aja gini-gini kan? Gak akan berubah kan? Ya, cukup aja minum makan makanan mengandung kolagen, Bu. Ya, banyak makan kentang, bahkan banyak avokado, insya Allah keriput-keriput berkurang. Karena itu makanan mengandung kolagen. Kolagen itu menjaga kekencangan kulit. Ya, atau sering pakai kunyit, Bu.
Ya mau tidur pakai kunit atau pakai apa? Pakai gelnya lidah buaya. Lidah buaya. 1 minggu ibu kenceng kulitnya, nggak keriput lagi. Gak usah ke salon, apalagi disulam alisnya, disulam bibirnya, masya Allah. Apa kata iblis? Lu gua banget gitu loh. Kenapa bu? Orang yang suka sulam alis, sulam bibir, permak pipi, itu sebenarnya dia sedang terkena gangguan syaitan. Karena syaitan salah satu tipu daya apa? Merubah ciptaan Allah. Surat 4 ayat 119. Jadi ibu-ibu yang pengen sulam bibir, merubah ciptaan Allah enggak? Sulam alis, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita butuh hell gitu. Ya, falaruna khalqallah. Aku akasahkan mereka, aku bangunkan angan-angan mereka, aku akan menyuruh mereka menyembelih binatang telinga binatang, percaya dukun maksudnya, dan saya berubah ciptaan Allah. Ya, dibotok sana, dibotok sini biar langsing. Apa kata iblis? Lanjutkan. Maksud saya, kenapa itu orang lakukan? Karena ingin terlihat baik, terlihat cantik, bukan? Bu, walaupun cantik tetap aja tua, bu, tetap asik kok. Masalahnya itu, bu. Orang yang memuji ibu-ibu pernah lihat artis-artis internasional, betapa banyak dia tampil di panggung dipuji banyak orang, bukan? Ketika dia mati dilupakan orang, tetap menuju Allah, bukan? Berarti Allah jadi konsentrasi tujuan kita, bukan? Perhatikan penampilan kita saat bertemu Allah, hitam atau putih, langsing tanpa dosa atau gemuk karena dosa. Itu yang dipikirkan. Paham? Gak usah mikirin laki mau kawin lagi. Ada ibu-ibu sepupu saya udah tua sih, sepupu tak. Lakinya nikah lagi. Saya bilang, Ses, itu suamimu nikah lagi gimana? Bagus sampai kurang kerjaan. Daripada layani laki tua itu bikin repot aja. Kalau dia nyari kan ada pembagian job description dia. Karena suku saya itu guru. Ya, kalau dia nikah lagi saya kurang kerjaan. Ya, sehingga waktu melayani dia saya gunakan untuk ibadah. Jadi saya positive thinking aja. Kenapa? Dia resek gitu. Sementara Tuhan pun tidak resek. Ya, dia nyebelin. Sementara Tuhan pun tidak menyebalkan. Maksud saya contoh kenapa? Kenapa orang sibuk dalam urusan dunia? Saya kasih contoh lain, Bu. Ibu-ibu kalau lihat teman ibu sukses urusan dunia, saya kasih contoh dulu, Bu. Kalau ada teman ibu seumuran ibu tiba-tiba kaya, ibu pengen kaya nggak, Bu, seperti dia? Pengen Ustaz. Kalau nggak pengen ibu nggak normal. Benar Ustaz, benar. Mustahil apa yang kaya. Paham? Tetapi orang yang melihat orang di dunia, orang yang tergiur dengan orang yang sukses dengan urusan dunia, itu tidak salah, itu normal, cuman nggak cerdas. Yes. Benar Ustaz. Orang yang cerdas itu apa? Yang melihat akhirat bukan dunia. Paham? Coba lihat cerita di surat 28. Surat Al-Qasas. Buka surat 28 dulu baru saya kasih tahu ayat. Ayat 79 dan ayat 80. Supaya akhirat jadi orientasi kita, jadi harapan kita, tujuan kita, jangan dunia.
Saya lihat ibu-ibu kalau waktu arisan punya teman pakai Hermes pasti nanya kan, gila lo, ini Hermes beneran apa Hermes Mangga 2 ya? Kan banyak Hermes KW-KW di pasar pagi kan? Banyak satu. Tahu aja. Rupanya suka main pasar pagi kan. Ibu nggak usah niru saya sudah hafal Quran, jadi hafalan lumayan. Ibu hafal Quran saja, nggak usah hafal merek-merek gabungan juga kali. Satu nggak bisa beli. Yang kedua, kalau ibu bawa merek yang mahal pun kelihatan jomplang bu. Masuk satu Ustaz. Itu namanya nenek-nenek mimpi jadi sosialita kan? Nggak usah. Itu namanya action today, mampus tomorrow namanya. Namanya apa? Action today, mampus tomorrow namanya. Nggak usah. Ya, maksud saya adalah kalau melihat orang dunia maju, dunia sesemangat, gimana akhirat? Jadi kalau melihat misalnya ibu-ibu dulu punya teman yang miskin waktu sekolah. Pas ketemu di mana gitu dia udah pakai BMW X1 misalnya, atau X5 misalnya. Pasti bilang, gila lo udah tajir ya, lo kerjaan apa sih? Ajarin gue dong gitu. Semangat sekali. Itu namanya penyakit Qarun namanya. Ini penyakit. Coba lihat tadi surat 28 ayat 79 tadi. Fakharaja ila qaumihi fi zinati. Ketika Fir'aun keluar dan memperlihatkan seluruh kekayaannya kepada manusia. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita mithla ma utiya Qarun. Apa kata Allah? Orang-orang yang condong kepada dunia, yang cinta dunia, menginginkan dunia, mengatakan andaikan kami kaya seperti Qarun. Ini penyakit bukan? Ibu-ibu kalau lihat teman ibu badannya bagus, pasti ibu melirik. Tapi kalau dia soleh biasa aja nih. Ya, benar Ustaz. Soleh biasa, tak pakai biasa. Kalau ibu lihat teman mantan punya teman dulu miskin tiba-tiba kaya, ibu biasa bertanya, apa rahasia jadi orang kaya? Ya. Tapi kalau punya teman dulu brengsek kemudian disolehah, pas dilihat gak ditanya kenapa lu bisa jadi ajarin gue dong, gak pernah. Jarang, tapi ada Ustaz. Jarang itu sekarang. Bahkan bilang di mana? Gue masih proses. Apa kata iblis? Nah, orang cerdas apa? Ayat 80. Lihat ayat 80, orang cerdas. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Orang-orang yang cerdas, yang Allah fakirkan urusan dalam ilmu agama berkata, celakalah kalian wahai orang yang cinta dunia. Thawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Pahala-pahala yang Allah janjikan kepada orang beriman, orang berbuat saleh, kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi rumah boleh kontrak bu, tapi jangan neraka gratis. Neraka gratis loh bu, nggak perlu bayar. Tak bayar dan siapa memang silahkan. Jadi kalau misalnya ibu masih kontrak, nggak masalah. Allah nggak nanya kenapa kamu kontrak kok. Yang masalahnya masuk neraka gratis gitu loh. Iya, Paham? Jadi kalau di dunia kita kontrak, di akhirat usahakan masuk surga. Masa di dunia sudah miskin, mati masuk neraka?
Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Nah, Ramadan itu adalah pasar untuk kita mencari harta akhirat. Jadi tadi saya katakan Ramadan itu adalah salon, Ramadan itu butik, Ramadan itu pasar. Paham? Pasar itu apa? Meraih pahala dengannya jadi orang kaya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham? Dia butik, di sana kita beli baju terbaik namanya takwa. Di sana namanya salon, karena dengannya kita menghilangkan kehitaman dari tubuh kita, dosa dan maksiat. Paham anak-anak? Ini namanya dakwah perempuan namanya, karena ceramah kayak begini. Kalau bapak-bapak saya bicara gym, karena biasa bapak-bapak kalau pengen berototnya bagus ke gym kan? Ya, gym. Nge-gym kan? Ibu-ibu salon biasa. Jadi saya berceramah sesuai dengan kadar berpikir masing-masing. Jelas Bu? Ibu-ibu kalau ada kesempatan dagang, pengen jadi orang untungnya banyak atau sedikit? Banyak. Terlihat sekali wajah ibu tuh makmur. Pertanyaannya, Ramadan itu pasar bukan? Kalau ibu-ibu bilang Pak Salim, kalau butik tadi udah jelas surat 7 ayat 26. Ramadan butik bukan? Karena di sana kita beli baju takwa bukan? Iya. Ramadan itu salon bukan? Kita mempercantik diri kita agar tidak hitam bukan? Pertanyaannya adalah Pak Salim, kenapa Bapak mengatakan Ramadan itu pasar? Pasar itu apa? Jual beli kan? Hubungan kita dengan Allah jual beli bukan? Hubungan kita Allah jual beli bukan? Jual beli, mana dalilnya? Jangan asal bukan. Surat 9 ayat 111. Hubungan kamu jual beli. Surat 9 At-Taubah ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan jannah. Saya potong ayat. Wa'dan haqqan alaihim fit Taurati wal Injili wal Quran. Itulah janji Allah yang benar, yang dia tetap dalam Taurat ini dalam Quran. Allah bertanya, wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Ibu udah punya nomor pilihan capres belum? Udah, gak usah bilang, itu rahasia. Walaupun saya tahu ibu pasti pilih nomor 1 kan? Insya Allah. Sebab terlihat wajah ibu wajah-wajah Anies ya. Insya Allah. Ya, Bu. Kenapa ibu pilih dia? Karena ibu yakin insya Allah dia menepati janjinya kan. Maka Allah tanya, siapa lebih menepati janji daripada Allah? Allah lebih menepati daripada Anies yang Anda pilih itu. Bukan saya tidak percaya Anies, tapi saya lebih percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya. Maka Allah tanya siapa lebih menepati janji. Anies mungkin jujur dengan ucapannya, tapi dia tergantung kuasa Allah bukan? Ya, benar. Kalau Allah kehendak jalan, kalau enggak jalan. Ya, benar. Atau mampu dia kerjakan, tiba-tiba mati di tengah jalan, tidak bisa menepati janji. Allah tidak mati. Maka kalau Allah janji, raih janji Allah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah tidak segombal suami.
Allah itu tidak segombal capresmu. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih mandat pada Allah? Maka apa kata Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah. Ibadah itu jual beli bukan? Di Ramadan pasar bukan? Ibu-ibu kalau tahu jualan ibu tiap hari laku, kira-kira mengkerut atau semangat ketika dagang? Semangat. Kelihatan Bu Mamat nih. Ibu-ibu makrek maksudnya. Udah semangat. Gimana dengan Allah dan pahalanya? Maka bergembiralah ketika beribadah. Ketika ada berkumandang, transaksi sedang kita diajak terang. Bukan pinjol loh. Ya, ketika ada berkumandang semangat karena sedang ada transaksi. Jika datang Ramadan bersemangat karena pintu-pintu keuntungan dapat dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ramadan itu pasar, kita meraih keuntungan sebanyak banyak. Sebagaimana orang masuk pasar bersemangat karena yakin akan laku dagangannya, maka yakinlah dagangan juga laku diberi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersemangat. Kata Allah apa? Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak pernah menawarkan saham bodong kayak Indra Salomon, ya, yang sudah masuk berapa tahun karena jual saham bodong bukan? Banyak sekali orang jual saham bodong. Allah tidak jual saham bodong. Paham? Maka Ramadan itu pasar. Transaksi dijalankan setiap detik bagi yang mau. Ibu-ibu kalau ada setiap orang pesan barang dari ibu dan ibu tahu dibayar cash, kira-kira ibu malas atau ibu produksi terus bu? Produksi terus. Gak usah jawab. Kan ibu tuh ngamat, manusia matre kan sama dengan gurumu ini. Kita sama-sama mamat, manusia matre bukan? Jelas? Maka jangan berhenti bermesin produksi bu ketika Ramadan. Karena kita transaksi dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang apa? Setiap transaksi tidak ada balasan. Dia surah 18 ayat 30. Dalil bahwa dia transaksi pasti dibayar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Seseorang beriman dan beramal saleh, kami Allah tidak menyatakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Setiap transaksi Allah bayar. Transaksi Allah bayar. Maka jangan mesin produksi Ramadan berhenti loh. Saya tanya sama ibu, kalau ibu misalnya pedagang dan orderannya banyak sekali Ramadan, kira-kira capek nggak bu? Capek. Tapi ibadah tidak capek kan, santai aja kan? Ibu tidak perlu depan kompor kan? Tidak perlu ngulet sambal kan? Kalau ibu jualan ayam geprek kan? Coba cukup berzikir, baca Quran, gampang. Nah, maka sekarang terakhir bu, ketika Ramadan datang, mesin produksi tadi ini pasar bukan? Paham? Ibu kalau ke pesta tadi, kalau di butik sudah rapi suka ngeliat di cermin ya? Ya. Meyakinkan kalau dandanannya oke kan? Ya. Begitu juga dengan mana dari Ramadan, yakinkan dirimu Anda memang telah ampuni dosamu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Dan ketika Anda dagang, yakinkan dirimu ketika bazar tutup Anda adalah orang kaya. Anda memperoleh keuntungan sebanyak-banyak, pahala yang tidak terhingga. Maka mesin produksi ketika Ramadan jangan sampai stop. Lazimi 3 amalan. Karena kata Allah, amalan ini tidak rugi si penjualnya.
baca Quran, memperbanyak salat, dan perbanyak sedekah. Jadi ibu kalau ditanya sedang ada bazar, pasar dibuka, biasa ibu jual. Kira-kira dagangan apa yang paling laku kan? Kira-kira dagangan apa yang tidak bikin saya rugi kan? Ada nggak di logika kita ketika berdagang? Pengen buntung apa untung? Itu logika normal. Masa masuk Ramadan keluar buntung? Kan kasihan bener ya. Masa Ramadan yang lalu sama sekarang sama aja kualitasnya? Apa kata iblis? Nyaho etate. Ya, maka ada 3 mata dagangan yang bisa ibu perbanyak sepanjang Ramadan. Memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat wajib dan sunnah. Ya tentu sholat sunnah wajib gak diperbanyak dong, dari itu bilang mau tambah apa, diperbanyak apa? Yang diperbanyak kan ibadah sunnah ya. Dan juga memperbanyak infak dan sedekah. Lihat surat 35 ayat 29 dan 30. Surat Fatir. Perbanyak 3 amalan ini sepanjang Ramadan. Mesin produksi tidak boleh berhenti, terus berproduksi. Surat berapa tadi? Ayat berapa? 29 dan 30. Petumben ditanya langsung jawab. Berapa catatan? Karena barusan ya. Kalau lewat 10 menit lupa ya. Lupa ya. Itu namanya PDIP 1. Penurunan daya ingat parah. Kalau PDIP 2, penurunan daya ingat permanen. Coba lihat ayat tadi, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa mengkontinu membaca Al-Quran, memberikan salat wajib maupun sunnah, dan berinfak baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, karena mereka yakin perdagangan yang tidak rugi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu fungsinya 3 tadi ya, adalah salon, adalah butik, dan adalah pasar berdagang. Bursa efek pahala namanya, BEP, bursa efek pahala. Kalau ibu sudah ditawarkan bursa efek pahala, kira-kira ibu ingin menang atau kalah? Untung apa buntung? Nah, itulah pemenang sejati. Bukan lebaran. Minal a'idin wal faizin, kata malaikat, belum mati udah tahu menang aja loh. Kata Allah, yang menang itu yang bertakwa, bukan bertemu Ramadan. Tidak ada dalil mengatakan orang berlebaran itu menang, itu halu namanya. Disebut pemenang itu kalau bertakwa. Tadi surat 39 ayat 61 tadi. Masih ingat catatan enggak? Lihat surat 39 ayat 61 tadi. Kemenangan itu kalau kita sudah bertakwa, Bu. Ya, barulah kemenangan itu kita raih. Tapi kalau hanya sekedar memasuki Ramadan tidak bertakwa, ya nggak jadi pemenang dong. Ya, coba lihat tadi. Yunajjil ladzina taqaw bimafazatihim. Dan pada hari itu kami selamatkan orang-orang bertakwa disebabkan kemenangan mereka. Jadi faiz atau faizah, kebanyakan orang Arab namanya ibu faizah. Wanita yang beruntung, wanita yang menang. Paham? Itu kalau dia bertakwa, Bu. Berarti apa? Yunajjil ladzina taqaw bimafazatihim. Dan pada itu kiamat kami selamatkan orang bertakwa disebabkan kemenangan mereka. Maka disebut pemenang kalau dipindahkan Allah dari neraka ke surga, diselamatkan Allah dari neraka ke surga.
Paham anak-anak? Paham Bapak. Ibu pasti nanya dong, yang dimaksudkan dengan menyelamatkan orang takwa di sini maksudnya apa? Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Surat 19 ayat 71 dan 72. Penjelasan dari surat 39 ayat 61. Tadi surat 39 ayat berapa tadi? 61. Di situ Allah bilang kami selamatkan orang bertakwa, bukan? Di situ kan dijelaskan diselamatkan dari apa? Paham? Diselamatkan tidak jatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat. Paham? Penjelasan dari surat 39 ayat 61 adalah surat 19. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian malaikat pasti akan mendatangi neraka. Karena ujung sirat dibentangkan dari atas neraka ke surga. Orang tidak masuk surga sampai melewati sirat itu lebih dahulu. Paham? Maka apa kata pada ayat 72-nya? Tsumma nunajjilin taqaw wa nadharul zalimina fi hadithiyah. Dan kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang berdosa terjatuh dalam keadaan hina. Kalau sudah masuk surga, baru Anda itu beruntung, Bu. Baru lebaran bukan beruntung, Bu. Pakai ucapan minal aidin wal faizin. Kembali dari mana lo? Kita kembali dari mana lu kembali, kata malaikat? Setoi lo. Ya. Dan kita orang beruntung, kata malaikat, belum juga masuk surga kamu beruntung lo. Paham? Jadi kita disebut orang yang beruntung, yang menang itu kalau sudah bertakwa dan diselamatkan Allah dari neraka ke surga. Paham? Inilah yang dimaksud Allah di surat 3 ayat 185. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Tiap-tiap jiwa pasti akan mati dan kami berikan balasan sempurna pada hari kiamat. Dan siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, itulah orang yang menang tadi. Paham? Jadi yakinkan diri kita bukan melewati Ramadan saja, itu tanda kemenangan bukan. Tapi kemenangan kita raih kalau kita memaksimalkan Ramadan sehingga mendapatkan tujuannya la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang bertakwa. Itulah baju kemuliaan. Paham? Itulah pembersih dari dosa-dosa lemak tadi. Paham? Dan inilah kemenangan, keberuntungan perdagangan tadi. Jadi kalau Allah perkarakan, jangan nonton drakor, Bu. Sebab kita Indonesia tuh iblis itu udah gak ganggu. Ibu kalau ketemu iblis, tanya iblis, negara mana yang sekarang Anda tidak kunjungi? Indonesia. Kenapa? Tidak usah disesatkan, udah sesat duluan. Ibu lihat sesatnya kita ketika Ramadan. Waktu mustajab itu sepertiga malam terakhir bukan? Ya. Tapi banyak film-film lucu yang ditampilkan bukan? Ya. Ini kan menjauhkan kita dari keberkahan waktu bukan? Lalu ibu-ibu nonton, hihiha kamu kuntilanak habis beranak kan? Ketawa kayak mak lampir kan? Apa
kata iblis? Gak usah disesatin, emang artisnya sesat. Yang punya TV sesat, ustadz yang kasih ceramah juga sesat. Jadi tidak usah disesatkan, udah sesat dulu. Padahal itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Berdoa dijauhkan dengan hiburan-hiburan. Ya. Jadi tidak usah nonton drakor. Tahu drakor nggak, Bu? Selminho misalnya. Itu setan yang menjauhkan kita dari keberkahan Ramadan. TV itu sarana setan, Bu. Jauhkan TV-TV kita. Ya. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, dan perbanyak berinfak. Itu 3 komoditi mata dagangan yang bisa diperbanyak sepanjang Ramadan agar kita menjadi orang yang tidak rugi. Siapa tahu ini Ramadan kita yang terakhir. Boleh jadi. Emangnya sudah ada surat jaminan ketemu Ramadan 2 tahun akan datang? Makanya ada orang bilang Ramadan gua hari ini pasti gak apa-apa, masih ada Ramadan besok. Apa kata iblis? Halu lo. Apa kata iblis? Gue yang udah tahu kapan mati aja gak belagu loh. Kan iblis minta umur panjang sampai kiamat tuh kan. Itu bilang apa? Gue yang udah tahu kapan mati aja, karena biarkan lu gak sesat loh. Gimana lu biar menghayal? Setan pernah istirahat gak? Padahal tahu kapannya mati bukan? Gak pernah menunda misinya. Sebenarnya kita bilang gak apa-apa, masih ada Ramadan yang akan datang. Apa kata iblis? Asik. Iblis bilang emang lu daya hayal luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita tidak terkena gangguan sepanjang Ramadan. Baik, ini motivasi saja. Mudah-mudahan ibu-ibu bersemangat. Latih diri sekarang, puasa rajab saja. Kalau tidak bisa, perbanyak puasa ketika Sya'ban. Itu namanya riyadhah, latihan. Itu namanya pemanasan, Bu. Nanti kalau Ramadan, Sya'ban, perbanyak puasa. Selisih 3 atau 4 hari sebelum Ramadan. Supaya yang namanya mobil tua kadang-kadang selangnya ngada. Maka pemanasan ketika Sya'ban, ya, ada saja gangguan mobil tua. Sya'ban itu bengkel, servis dulu. Ya, memperbanyak sholat malam. Minimal usahakan sholat malam sebelum tidur kalau nggak bisa bangun. Supaya ketika Ramadan kita tarawihnya lancar-lancar saja. Ingat, ini mobil produk lama. Ya. Yang sudah banyak kempes. Ya. Selangnya sudah mulai banyak karatan. Maka Sya'ban servis itu dia. Ya. Tapi perbanyak puasa sunnah ketika Ramadan. Perbanyak sholat malam. Kalau tidak bisa tahajud di akhir malam, sesudah isya tidur. Ya, sebelum sholat tarawih. Membiasakan jiwa kita agar ketika Ramadan kita sudah terbiasa. Ketika bulan Sya'ban perbanyak sedekah. Ya, tidak usah ingat baju baru. Targetnya baju takwa, bukan baju baru. Ya, tapi tetap baju baru juga sih. Karena kita disunahkan memakai baju bagus ketika Lebaran. Ya, ada saya punya teman. Lebaran dia pakai bajunya biasa jelek. Kenapa kamu pakai baju Lebaran di mana orang pergi kalau kamu pakai baju jelek? Zuhud Ustaz sontolulu. Lah Nabi yang paling zuhud aja pakai baju bagus ketika Lebaran. Kenapa Anda bilang zuhud? Emang antum lebih zuhud daripada Nabi? Paham? Jadi boleh pakai baju baru, tetapi harus mengenakan baju takwa lebih dahulu. Karena kata Allah, wa libasut taqwa dzalika khair. Karena takwa itu baju yang lebih baik dari baju-baju yang ibu jahit di mana? Di Jatinegara, di Tamrin City, ya, atau di Hong Kong, Little Hong Kong misalnya.
Udah tahu nggak? Udah ada Lailatul Hongkong atau kata? Udah ada kan? Udah pernah ke sana belum? Nggak usah. Nggak usah kunjungi Lailatul Hongkong dan semacamnya. Kualitasnya biasa aja, tidak kalah dengan di tanah Jatinegara. Ya, yang pasti pastikan baju kita takut kita kena. Yakinkan dosa-dosa kita semuanya terhapus ketika Ramadan. Dan deposit amal kita sebanyak-banyaknya ketika Ramadan. Baik, saya punya waktu masih 15 menit. Tanya jawab pertanyaan saya. Anda mau ditanya atau bertanya? Enakan mana, Bu? Bertanya atau ditanya? Nggak usah jawab, udah saya tahu. Baik, ada yang bertanya nggak? Diundang sampai jam 12 kan? Ada pertanyaan nggak, Bu? Ustaz mau nanya. Silakan, Bu. Katanya di bulan Ramadan kalau kita mengeluarkan sedekah itu imbalannya, pahalanya lebih besar. Tetapi untuk saya ya Ustaz, karena saya udah sepuh ya, saya tuh di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan sedekah-sedekah itu saya sudah keluarkan. Jadi di bulan Ramadan itu saya sudah hanya tinggal menjalankan puasa aja. Apakah itu lebih bagus? Tidak apa-apa. Ittaqullah mastata'tum, kata Allah di Quran surah 64 ayat yang ke-16. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Apa yang bisa ibu kerjakan, kapan segerakan, gak usah nunda. Oke. Ibu punya sedekah, mau tunggu Ramadan. Emang ada catatan ketemu Ramadan? Iya. Sedekahin saja. Paham? Nanti kalau Ramadan ada rezeki, sedekahlah. Tapi kalau hari ini punya uang, sedekah, jangan tunggu Ramadan. Boleh nunda kecuali sudah ada surat dari Allah. Kamu pasti ketemu Ramadan, tenang aja. Maka saya bilang, iblis itu udah tahu kapan matinya, bukan? Allah jaminan kiamat bahwa dia mati, tapi iblis tidak istirahat menyesatkan manusia. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, jangan tunda-tunda. Jangan menunda-nunda amal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegas-gegas, cepat-cepat, jangan menunda-nunda. Apalagi udah sepuh pula, ya Allah. Dalam pandangan manusia, makin sepuh jalannya makin lamban di dunia, tapi dekat tepuh kan usia ubur-ubur tadi. Paham? Bersegera kepada ampun dan Allah, jangan tunda. Ya, jadi kalau ibu punya sedekah mau siapa sekarang? Kamu tunggu Ramadan. Kalau nanti Ramadan ada, ibu infakkan lagi. Sebab siapa tahu kenapa? Coba lihat kenapa tidak boleh menunda infak, tidak boleh sedekah. Sebab salah satu hal yang disesali manusia karena menunda sedekahnya. Lihat surah 63 ayat yang ke-10. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, berinfaklah kamu, cepat sedekahlah kamu. Jangan sampai kematian datang lalu kamu katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, andaikan aku dikasih sebentar aja. Fa'asaddaqa, aku pasti bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku berusaha menjadi orang saleh, ya Allah. Ini telmik latmik yang udah COVID baru sadar. Maka bersegeralah beramal sebelum datang kematian. Paham? Ingat, target kita bukan Ramadan. Target kita adalah kematian. Bersegera beramal. Jangan tunggu Ramadan baru beramal. Nanti kalau ketemu Ramadan, kalau koi sebelum Ramadan gimana? Sementara begitu meninggal, minta ke Allah kembali ke Berlan untuk bisa beramal. Apa kata Allah? Lo kali gue enggak. Apa kata Allah di ayat 11-nya tadi? Surat 63, la yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Tidak akan ditunda kematian, tidak dipercepat.
Paham? Jadi ketika ibu inginnya berbuat baik, jangan tunggu Ramadan. Paham? Sebab ketahuilah harapan itu pupus kalau dihalangi oleh kematian. Dan begitu sudah mati, pengen kembali ke dunia, ingin jadi orang saleh, tapi tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beramallah, jangan tunggu Ramadan. Kita beramal nunggu mati, bukan nunggu Ramadan, Bu. Paham? Maka kata Allah, sari'u, cepat-cepatlah kalian, jangan nunda-nunda. Dan ayat-ayat, paham? Apalagi udah sepuh. Ini namanya mahasiswa S3. Sampun sepuh serius. Jadi taklim ini namanya mahasiswa S3 ya. Sampun sepuh serius. Sungguh-sungguh. Ya. Ini usia S3 nih. Sampun sepuh serius. Bahasa Jawanya gitu toh. Ya, sudah tua harus serius, tidak boleh main-main. Ya, karena apa? Kita ini bukan sedang menunggu datangnya Ramadan, tapi kita sedang menunggu datangnya malaikat. Karena Allah tidak bilang Ramadan datang menemui kalian, tidak. Yang ada malaikat maut datang menemui kalian. Ya. Surat 32 ayat yang 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Jelas? Jadi segera beramal. Jadi jangan tunggu Ramadan. Nanti Ramadan kalau ada kita infakkan harta kita. Kalau di Ramadan ada kita bermanfaatkan untuk beribadah. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kita ini beramal untuk mati, bukan untuk Ramadan. Ramadan hanya sebuah momentum istimewa, itu pun kalau bertemu dengannya. Maka ada kesempatan, jangan kita sia-siakan untuk beramal. Mumpung ada lahan, mumpung ada benih, cepat tanam supaya kita panen nantinya cepat. Paham anak-anak? Yang ada ya cikgu, anggap aja ipin-upin lah ya. Silakan. Saya ini kan mulai kecil orang desa, orang kampung. Jadi saya ngaji, itu ngaji secara orang kampung, namanya dulu di desa saya Bandungan gitu. Jadi saya ngaji tanpa tentang tafsir dan lain-lainnya. Tapi saya senang ngaji. Dan Quran itu biasa saya baca. Apakah ada artinya bacaan saya ini yang tidak tahu artinya, tapi selalu saya baca sampai tua ini. Baik. Jadi Membaca Quran sebuah ibadah yang paling agung. Harus saya jelaskan Quran. Mengetahui isi Quran itu wajib karena dia petunjuk. Ibu-ibu butuh petunjuk enggak? Butuh. Namanya butuh ya wajib dipenuhi. Tetapi memahaminya detail itu tidak wajib karena kemampuan kita berbeda-beda. Tadi katakan, i'malu ala makanatin fatahu. Beramallah dengan keadaanmu. Ibu-ibu setua ini kalau disuruh belajar bahasa Arab pasti nggak mudeng. Ya, jangan ibu yang usia muda-muda saja, masya Allah, nggak connect, suka tulali. Gak apa-apa, ya. Kalau tidak paham berarti tetapi melazimi membacanya, karena pahala itu pada baca. Jangan sudah gak paham gak baca lagi, lengkaplah penderitaan. Baca saja, walaupun tidak paham ada pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Dan ibu kalau rajin membaca Quran, kelak Quran menjadi musyafa', menjadi pemberi syafaat kepada kita. Baca saja tidak apa. Karena Allah tidak memandang kita di luar kemampuan. Namanya kesadaran di usia senja kan. Dan gak mungkin balik muda lagi kan.
Beramalah dengan kondisi kita. I'malu ala makanatikum, kata Allah. Beramalah dengan keadaan kita masing-masing. Yang penting mau beramal dengan kemampuan yang ada pada kita. Nggak usah nunggu sempurna baru beramal. Mendingan kalau sempurna setengah saja, nggak apalagi sempurna. Jelas? Maka beramal dengan apa yang kita punya hari ini. Ya, ada yang lain silakan. Bu, jangan nggak nanya, di wajah ibu kelihatan banyak masalah. Baik, kalau tidak ada udah jam 12 ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.